Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Induk segala maksiat. Syahwat dan kelalaian adalah tunduk terhadap nafsu dan sumber segala taat. Terpelihara diri dari syahwat dan bangun pada taat adalah tidak tunduk kepada nafsu. Bersahabat dengan orang jahil yang tidak menuruti hawa nafsu lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk kepada nafsu. Ilmu apakah yang dapat dipanggil bagi orang alim yang ditawan oleh nafsunya? Sebaliknya kejahilan apakah yang dapat disebutkan bagi seseorang yang sudah dapat mengekang nafsunya? Terdapat perbedaan antara sifat iblis dengan hawa nafsu. Sifat iblis adalah pendatang haram, sementara hawa nafsu adalah tuan rumah yang mengizinkan pendatang haram tinggal di rumahnya. Tidak mungkin ada sifat yang menyalahi ubudiyah jika tidak ada hawa nafsu. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sebab itu mereka selalu taat dan menjalankan tugas mereka dengan sempurna, malah mereka tidak tahu cara berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari tidak ada hawa nafsu, sebab itu ia tidak menyimpang dari orbitnya. Manusia mempunyai hawa nafsu, sebab itu manusia bisa berbuat tidak taat dan bisa lari dari jalan lurus yang dibentangkan kepada mereka. Iblis sebenarnya hanya menggoda. Dia bertindak memberi saranan dan pandangan, tetapi tidak berkuasa menggerakkan mana-mana anggota manusia supaya melakukan sesuatu yang dia ingini. Tetapi, jika hawa nafsu menerima saranan dan cadangan iblis itu, maka hawa nafsu berkuasa memaksa anggota tubuh badannya supaya berbuat sebagaimana yang disarankan oleh iblis itu. Iblis menyalurkan sifat-sifat, dan hawa nafsulah yang menerima serta memakai sifat-sifat tersebut. Satu perkara yang terlihat adalah saran atau ide yang disampaikan oleh iblis dan syaitan kepada hawa nafsu itu dirasai oleh hawa nafsu bahwa saran itu datang dari dirinya sendiri, bukan disalurkan kepadanya dari sumber lain. Hawa nafsu akan mempertahankan pendapat iblis dan syaitan yang diterimanya itu, seperti dia mempertahankan pendapatnya sendiri, bahkan dia menepuk dada mengakui bahwa pendapat tersebut adalah pendapatnya sendiri. Contoh Karl Marx yang menyebarkan faham tidak bertuhan, tidak mengatakan faham itu sebagai rencana iblis, tetapi dia mengakui bahwa dialah pencetus yang menemui fahaman tersebut. Peter yang menyebarkan fahaman Tuhan 3 dalam 1, tidak mengatakan iblis yang mengajarnya, tetapi mengatakan dia menerima wahyu dari Tuhan. Begitulah kebodohan dan kesombongan hawa nafsu, yang tidak sadar dirinya ditunggangi oleh iblis dan syaitan. Apabila dia menerima pandangan dari iblis dan syaitan, dia durhaka kepada Tuhan dan melakukan syirik terhadapnya. Hawa nafsu bukan sebatas mampu menerima rangsangan dari iblis dan syaitan, malah dia sendiri berupaya merangsang dirinya sendiri tanpa dirangsang oleh iblis dan syaitan. Rangsangan yang muncul dari hawa nafsu sendiri mengarah kepada melakukan maksiat, memenuhi tuntutan syahwat dan asyik dengan perkara yang melalaikan. Apabila iblis dan syaitan memberi rangsangan yang sesuai dengan sifat nafsu itu sendiri, mudahlah dia melakukan maksiat dan kemunkaran. Dia tidak merasa sedih bila berbuat kejahatan dan tidak merasa rugi bila hanyut di dalam lautan kelalaian. Apa yang penting baginya ialah memenuhi apa yang dia ingini tanpa menghiraukan akibatnya. Seseorang yang diistilahkan sebagai jahil tetapi tidak menurut hawa nafsu, tidak ada padanya sifat megah, sombong, takbur dan bodoh. Dia bisa tunduk kepada kebenaran jika kebenaran dibentangkan kepadanya. Dia bisa juga menyampaikan kebenaran yang diketahuinya kepada orang lain. Jadi, kebodohan apakah yang boleh dikatakan kepada orang seperti ini yang bersedia menerima dan menyampaikan kebenaran? Orang yang diistilahkan sebagai alim pula, bagaimana boleh dikatakan alim jika dia menurut hawa nafsunya, memakai sifat bodoh dan sombong, menolak kebenaran jika datang dari orang lain atau tidak cocok dengan kehendak nafsunya. Orang alim yang menurut hawa nafsu tidak mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya mengajak mereka menyembah ilmunya. Manusia lain menjadi alat baginya untuk menaikkan ego dirinya sendiri. Oleh yang demikian adalah lebih baik jika bersahabat dengan orang jahil yang tidak tunduk kepada hawa nafsunya. Kejahilan tidak menghalangnya untuk mengenali kebenaran dan dia juga mampu memberi dukungan ke arah kebenaran. Sifat iblis adalah hijab di luar hati dan hawa nafsu adalah hijab di dalam hati. Jika hijab di luar disingkapkan dengan tenaga kebenaran,
maka hijab di dalam ini juga perlu disingkapkan dengan tenaga kebenaran. Nafsu mesti ditundukkan kepada kebenaran. Pekerjaan ini bukanlah mudah karena nafsu kita adalah diri kita sendiri. Tidak ada beda pada hakikat di antara nafsu, hati dengan diri. Memerangi hawa nafsu berarti memerangi diri sendiri. Di dalam diri sendiri itu berkumpul kemauan, cita-cita, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Apabila mau berperang dengan diri sendiri tidak boleh meminta pertolongan kepada diri sendiri. Ilmu tidak berdaya menentang hawa nafsu karena ilmu adalah alatnya dan alat akan patuh kepada tuannya. Pembahasan ilmu yang berlarutan akan menambahkan kekeliruan dan akan meneguhkan nafsu. Makrifat juga tidak boleh digunakan untuk melawan hawa nafsu karena jika makrifat digunakan ia akan menarik ke dalam ilmu, maka terjadilah yang serupa. Oleh itu jangan meminta tolong kepada ilmu dan jangan meminta bantuan makrifat untuk melawan nafsu, tetapi larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjeritlah sekuat-kuat hati, pintalah pertolongannya. Istiqomah atau tetap di dalam ubudiyah, menunaikan kewajiban sambil terus berserah diri kepadanya, itulah kekuatan yang dapat menumpaskan hawa nafsu. Jangan sekali-kali menuntut kekeramatan karena ia juga menjadi alat hawa nafsu. Tetaplah di dalam ubudiyah, tidak berubah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan ketuhanannya baik ketika sehat atau sakit, senang atau susah, kaya atau miskin, suka atau duka. Apabila wujud sifat rela kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya hawa nafsu sudah tunduk kepada kebenaran. Dan tanda diri belum tunduk kepada kebenaran adalah tidak rela dengan ketentuan Allah yang Allah tetapkan. Semoga paham.